Om Swastiastu. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menjelaskan mengenai 3 materi yang telah kami siapkan. Antara lain, yang pertama adalah selection sort, yang kedua adalah quick sort, yang ketiga adalah merge sort. Sebelum kami masuk pada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Baik, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, selection sort. Kita bahas tentang selection sort. Selection sort merupakan suatu teknik mengurutkan dengan memilih elemen terkecil, lalu kita bandingkan dan tukar dengan elemen di awal data, dan dilakukan seterusnya hingga terbentuk data yang turun. Jadi selection sort ini merupakan salah satu dari banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mengurutkan data yang masih teracak menjadi data yang turun. Yang mana selection sort ini merupakan cara yang cukup digunakan banyak orang. Jadi teknik melakukan selection sort ini ada 3 langkah penting yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, pilih elemen yang paling kecil, yang kedua, tukar posisinya dengan elemen yang ada di awal, lalu yang ketiga, pisahkan elemen yang sudah turun itu menjadi di satu tempat yang baru, lalu yang keempat merupakan mengulangi langkah 1 sampai yang ketiga sampai seluruh elemen yang ada di data yang kita miliki menjadi terurut yang awalnya teracak tersebut. Lanjut ke proses pengurutannya, seperti yang sudah slide awal jelaskan, yaitu pilih elemen terkecil, kita bandingkan dulu 2 dengan 4. Karena 2 lebih kecil, maka 2 kita bandingkan dengan 0. Karena 0 lebih kecil, maka 0 kita jadi patokan. Lalu bandingkan dengan 8. Karena 0 masih lebih kecil, kita bandingkan terus hingga angka terakhir. Karena 0 paling kecil juga, maka kita lanjutkan dengan tukar posisi dengan elemen data di awal. Jadi 0 kita tukarkan dengan 2 yang dari awal posisinya. Setelah tertukar, maka kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu pisahkan dari urutan awal. Kita buatkan tempat baru si 0 ini ke tempat yang dimana data sudah terurut. Lanjut lagi ke pilih elemen yang terkecil, itu kita bandingkan 4 dengan 2. Karena 2 lebih kecil, maka 2 kita jadi patokan, bandingkan dengan 8, bandingkan dengan 5, bandingkan dengan 3, bandingkan dengan 1 karena 1 lebih kecil, 1 kita jadikan patokan, dan terus bandingkan hingga akhir data karena 1 itu paling kecil. Lanjut ke tukar posisi dengan elemen data di awal, kita tukarkan dengan 4 posisinya, lalu angka 3 pisahkan dari urutan awal, kita gabungkan 1 dengan 0, itu data sudah turun. Lanjut lagi, pilih elemen yang terkecil, kita bandingkan dulu 2 dengan 8. Nah, karena 2 lebih kecil, kita lanjut lagi bandingkan dengan 3, dan seterusnya. Karena 2 paling kecil, maka tukar posisi dengan elemen data di awal. Tapi karena 2 sudah di awal posisinya, kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu pisahkan dari urutan awal. Jadi 2 kita masukkan ke 0 dan 1 yang sudah turun. Terus lanjutkan langkah yang sama hingga seluruh data terurut, dan kita gabungkan ke sisa data yang sudah turun tersebut. Nah, jadi sekian tentang cara mengurutkan data yang masih teracak hingga menjadi terurut dengan salah satu cara yang bernama selection sort. Kita lanjut ke cara yang kedua, Quick sort. Quick sort merupakan teknik mengurutkan dengan memanfaatkan pointer pivot dan mempartisi elemen yang berada di sekitaran pivot. Ada berbagai cara untuk menyelesaikan teknik ini. Yang pertama ada elemen awal sebagai pivot, elemen akhir sebagai pivot, elemen acak sebagai pivot, dan median sebagai pivot. Untuk contoh penyelesaiannya, saya menggunakan teknik dari median sebagai pivot. Baiklah, di sini sudah ada deretan angka atau array yang berjumlah 13 elemen yang sudah diacak. Karena saya menggunakan metode median sebagai pivot, kita cari dulu pivotnya yang berada di tengah-tengah atau nilai tengah dari array ini, yang dimana kita dapatkan yaitu 5 sebagai pivotnya. Setelah mendapatkan pivotnya, kita langsung saja bandingkan dari awal elemen dari array ini sampai ke akhir elemen dengan metode jika elemen tersebut lebih kecil daripada pivot, maka berada di sebelah kiri pivot. Jika lebih besar daripada pivot, berada di sebelah kanan pivot.
Setelah dilakukan metode tadi dan didapatlah hasilnya seperti ini, dan bisa kita lihat bahwa hasilnya belum terurut, maka kita akan melakukan metode yang kedua, yang dimana membagi keduanya menjadi dua partisi. Yang pertama, yang partisi I sebagai lebih kecil dari pivot, dan partisi J sebagai lebih besar dari pivot. Untuk pivotnya bisa kita masukkan ke dalam salah satu partisi. Di sini saya memasukkan pivotnya ke dalam partisi I. Setelah itu, karena dua partisi sudah terbentuk, dari dua partisi ini kita pilih satu pivotnya dari partisi I dan partisi J. Dari partisi I saya memilih awal elemen sebagai pivotnya, untuk partisi J memilih dari akhir elemen. Setelah itu kita bandingkan lagi, jika elemen lebih besar daripada pivot berada di sebelah kanan, dan elemen yang lebih kecil daripada pivot berada di sebelah kiri pivot. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa array sudah terbentuk atau terurut mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dalam proses ini bisa dikatakan proses sudah selesai. Merge sort. Selanjutnya yaitu merge sort. Merge sort merupakan teknik sorting dengan menggunakan algoritma divide and conquer, yaitu memecah dan mengurutkan setiap bagian lalu disatukan kembali. Langkah-langkah dalam merge sort sebenarnya ada dua, yaitu memecah kemudian menggabungkan data. Langkah pertama yaitu memecah data menjadi dua bagian hingga mendapatkan data satu persatu. Langkah kedua, menggabungkan data tersebut sesuai dengan urutan bagian yang kita buat. Langkah ketiga, urutkan perbagian data tersebut. Dan langkah keempat, ulangi kembali langkah 2 dan 3 sampai data terurut. Pada sebuah data, pertama, kita bagi data tersebut menjadi dua bagian. Pada bagian kiri, kita bagi juga menjadi dua bagian, dan pada bagian kanan, kita bagi juga menjadi dua bagian. Setelah itu, kita bagi kembali perbagian tersebut hingga mendapatkan bagian terkecil dari data-data itu. Setelah mendapatkan bagian terkecil dari data-data itu, kemudian kita akan mulai dengan proses menggabungkan. Pada tahap menggabungkan, kita akan mulai menggabungkan data yang terpecah satu persatu sesuai dengan urutan dari cara kita memecah tadi. Jadi, yang pertama adalah kita bandingkan angka 5 dengan angka 2. Karena 2 lebih kecil, maka 2 ditulis, kemudian diikuti dengan 5. 10 tetap ditulis karena tidak dibandingkan dengan siapa-siapa. Kemudian selanjutnya, bandingkan 4 dengan 6. Maka karena 4 lebih kecil, ditulis 4, dan selanjutnya diikuti 6. 1 tetap ditulis. Begitu juga untuk proses selanjutnya. Kemudian kita akan gabungkan kembali data tersebut, yaitu dengan membandingkan angka 2 dengan angka 10. Karena 2 lebih kecil, maka 2 ditulis. Kemudian kita bandingkan kembali 10 dengan 5. Karena 5 lebih kecil, maka 5 ditulis. Kemudian diikuti dengan 10. Begitu juga untuk proses selanjutnya. Kemudian, kita akan kembali menggabungkan data yang terpecah tadi. Kali ini kita akan membandingkan angka 2 dengan 1. Karena 1 lebih kecil, maka kita tulis 1. Kita bandingkan kembali 2 dengan 4. Karena 2 lebih kecil, maka kita tulis 2. Karena 2 sudah dibandingkan, maka sekarang kita bandingkan 4 dengan 5. Karena 4 lebih kecil, kita tulis 4. Kemudian bandingkan kembali 5 dengan 6. Karena 5 lebih kecil, maka ditulis 5. Kemudian 6 dengan 10. Karena 6 lebih kecil, kita tulis 6. Kemudian dilanjutkan dengan 10. Begitu juga untuk proses selanjutnya. Kemudian, kita akan sampai pada tahap menggabungkan yang terakhir. Kali ini kita akan membandingkan angka 1 dengan angka 3. Karena 1 lebih kecil, kita tulis 1. Lalu dilanjutkan dengan 2 dengan 3. Karena 2 lebih kecil, kita tulis 2.
Kita lanjutkan dengan 4 dengan 3. Karena 3 lebih kecil, maka kita tulis 3. Karena 3 sudah dibandingkan, kita ganti menjadi 4 bandingkan dengan 7. Karena 4 lebih kecil, maka 4 diturunkan. Kemudian bandingkan kembali 5 dengan 7. Karena 5 lebih kecil, maka 5 diturunkan. Bandingkan lagi 6 dengan 7. 6 lebih kecil, 6 diturunkan. Kemudian 7 dengan 10. Karena 7 lebih kecil, maka 7 diturunkan. Kemudian bandingkan 10 dengan 8. Karena 8 lebih kecil, 8 diturunkan. 10 dengan 9. 9 lebih kecil, 9 diturunkan. 10 dengan 11. 10 lebih kecil, maka 10 ditulis. Kemudian lanjutkan dengan 11 dengan 12. Karena 11 lebih kecil, maka 11 ditulis, diikuti dengan 12. Maka merge sort selesai. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Om Santi 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 Om.